Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Asia Media. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dengan tema peluang usaha, khususnya pada konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Materi ini adalah lanjutan pada fase F di tingkat sebelumnya, yaitu di kelas 11, di mana materi ini akan memperdalam dari materi sebelumnya terkait dengan kewirausahaan. Langsung saja kita bahas untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu terkait dengan apa itu peluang usaha. Nah, di sini tertulis bahwa peluang usaha ini adalah kesempatan yang ada untuk memulai atau menjalankan suatu bisnis. Nah, dari pengertian ini bisa sangat sesuai dengan kondisi peserta didik yang saat ini sedang berada di DUDI dengan kegiatan Prakrin, praktek kerja industri, di mana dalam praktek di dunia usaha, di dunia industri itu tentu saja tempat memulainya suatu usaha, tempat bisnis, dan yang kalian tempati adalah usaha yang sudah jadi. Nah, di situ kalian bisa belajar bagaimana menemukan peluang-peluang yang lain yang bisa dikembangkan, yang bisa dimulai sehingga menjadi semakin berkembang. Kemudian karakteristiknya, ya tentu saja peluangnya adalah sesuatu yang unik, mempunyai keunggulan, mempunyai keunikan, supaya usaha kita, peluang yang kita ambil itu bisa berbeda dari usaha-usaha yang lain, bahkan dari usaha yang sejenis. Walaupun mirip-mirip, tapi kita punya keunggulan, punya keunikan. Nah, yang kedua, peluangnya yang kita ambil harus menguntungkan. Peluang yang kita lihat juga harus menguntungkan. Ya, jangan sampai kita usaha tapi malah merugikan. Harus untung, seperti itu. Poin yang ketiga adalah relevan dengan pasar. Nah, dari peluang yang kita lihat, yang kita amati di sekeliling kita, atau mungkin kalian bisa sesuaikan dengan tempat studi masing-masing, apakah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, apakah masyarakat benar-benar membutuhkan usaha kita nantinya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, poin yang keempat ini adalah berkaitan dengan relevansi dengan pasar. Ketika konsumen itu ada di sekitar kita, memang membutuhkan apa yang ingin kita usahakan, apa yang kita ingin mulai dari peluang yang kita lihat, tentu saja peluang usaha nanti akan berhasil ketika dieksekusi menjadi suatu usaha atau suatu bisnis. Nah, jadi ada 4 poin ini yang kurang lebih ketika kita melihat peluang usaha bisa kita jadikan acuan untuk memilih peluang usaha yang benar-benar tepat bagi kita. Selanjutnya, nah ini adalah contoh rekan-rekan terkait dengan peluang usaha di bidang TKJ khususnya. Ini ada berbasis teknologi, di sini ada pengembangan aplikasi mobile, pembuatan website, jasa desain grafis, digital marketing, dan e-commerce. Nah, semuanya ini adalah contoh peluang-peluang usaha di bidang TKJ yang berbasis teknologi. Sebenarnya kalau mau diturunkan lagi dari satu contoh ini juga banyak gitu kategorinya. Kalian juga bisa mengembangkan atau mencabang-cabangkan lebih detail lagi supaya pilihannya juga semakin banyak, peluang usaha yang kita cari supaya bisa lebih bervariasi dan bisa memilih dengan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik di slide sebelumnya. Sedangkan untuk contoh peluang usaha di bidang TKJ yang berbasis keterampilan teknis adalah yang pertama adalah perakitan komputer. Mungkin di studi kalian ada rekan-rekan yang berada di khusus bagian perakitan komputer. Nah, itu juga bisa kalian tekuni, bisa kalian pelajari lebih jauh. Nanti jika ingin membuka peluang usaha terkait dengan perakitan komputer, kalian sudah tahu bagaimana harus memulainya.
Yang kedua adalah perbaikan perangkat elektronik. Mungkin tidak hanya di bagian komputer saja, perangkat yang lain pun juga bisa kita lakukan, bisa kita gunakan sebagai peluang usaha, misalkan dengan perakitan khusus smartphone misalkan, atau printer, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan jaringan komputer itu sendiri. Mungkin kalian bisa membuka peluang usaha atau memilih peluang usaha dengan khusus untuk instalasi jaringan komputer. Bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lain yang membutuhkan. Adapun contoh peluang usaha yang ada di slide ini tentu saja karakteristiknya berpacuan pada poin-poin sebelumnya yang di slide sebelumnya tadi ya. Ada keunikan, keuntungan, kemudian relevansi dengan pasar, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sehingga apapun peluang usaha yang kita pilih itu memang dibutuhkan oleh konsumen, menguntungkan, dan sekali lagi harus punya keunikan tersendiri supaya konsumen juga tertarik dengan usaha yang kita jalankan. Selanjutnya, nah ini ada langkah-langkah ya, tahapan untuk mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama tentu saja kita analisis dulu SWOT-nya gitu. Apa sih kekuatannya, apa kekuatannya, kelemahannya, peluangnya sampai seperti apa, kemudian ancamannya bagaimana. Nah, apapun peluang yang kita pilih selalu kita analisis terlebih dahulu, terutama terkait dengan SWOT-nya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus juga melakukan riset pasar gitu. Tadi kalau disebut-sebut dari karakteristik apakah relevan dengan pasar. Nah, ini perlu kita riset, perlu kita cari tahu bagaimana pasar yang kita ingin target, kemudian pesaing kita itu ada berapa sih, seberapa besarnya, apakah kita bisa bersaing dengan mereka, dan kemudian tren pasarnya, modenya yang sekarang itu bagaimana. Kalau di bidang TKJ mungkin kita jual aksesoris komputer atau aksesoris smartphone seperti itu. Nah, itu harus juga mengikuti tren pasar gitu. Jangan sampai ada barang baru kita ketinggalan atau ada teknologi yang terbaru kita tidak tahu, seperti itu. Yang ketiga adalah ideasi. Jadi kita dengan kalian berada di Dudi saat ini sudah ada bentuk usahanya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi tuh. Bisa dipecahkan lagi menjadi ide-ide bisnis yang baru, yang lebih inovatif. Kalau sudah ada tentang merakit komputer atau servis, nah inovasinya apalagi ya, supaya bisa menambah konsumen seperti itu. Dan inovasi-inovasi yang lain untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan, juga meningkatkan branding kita, usaha kita kepada konsumen. Yang keempat adalah validasi. Kita uji coba dulu, trial and error dulu dari peluang usaha kita, dari ide-ide kita kepada calon konsumen, seperti itu. Misalkan kita mau buka servis komputer, coba kita servis dulu punya teman kita gitu ya. Kalau misalkan berhasil dan mereka bisa puas, nah itu bisa kita jadikan peluang usaha yang bisa kita eksekusi untuk selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh video saja, rekan-rekan bisa dicek ya. Nama channelnya adalah Srikandi Vokasi. Beliau ini adalah salah satu orang yang berani melangkah untuk membidik peluang usaha yang dia geluti saat ini terkait dengan teknologi. Untuk link videonya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, bisa dilihat lebih detail lagi. Kalau beliau ini sudah berani melangkah, saatnya kita juga harus berani melangkah ya. Kita coba melatih dulu, kita cari peluang yang ada di sekitar kita. Di sini ada project yang pertama. Jadi untuk project pertama ini kita awali dengan hal-hal yang sederhana ya. Kita mencari peluang usaha di sekitar kita, apalagi kalian juga sudah berada di industri, sedang praktek kerja industri,
saya rasa lebih mudah, harapannya lebih mudah untuk mencari peluang-peluang bisnis, ide-ide bisnis yang nantinya bisa dieksekusi bagi kita. Jadi silakan dari rekan-rekan membuat 5 saja ide, ya 5 ide peluang bisnis, peluang usaha yang bisa dimulai nantinya, yang nantinya bisa dieksekusi, bisa dijalankan dengan memanfaatkan keahlian kita, disesuaikan dengan kompetensi kita, teknik komputer dan jaringan. Jadi buat 5 ide peluang bisnis yang bisa dieksekusi, bisa dimulai berdasarkan kompetensi teknik komputer dan jaringan. Kemudian yang kedua, dari 5 ide yang sudah kalian pilih, coba dipilih salah satu saja ide yang paling memungkinkan untuk dieksekusi. Kemudian buatlah analisis SWOT-nya terkait dengan strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya seperti apa secara sederhana saja, gitu ya. Kemudian dari hasil karya yang sudah kalian kerjakan, silakan dikumpulkan hasilnya pada link yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Nanti bisa kalian klik dan bisa dikumpulkan di link tersebut. Saya rasa itu saja rekan-rekan peserta didik sekalian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dengan kalian berada di industri terbuka wawasannya terkait dengan peluang usaha yang nanti bisa menjadi bekal kita ketika sudah lulus dengan kompetensi yang kita miliki. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu ide-ide bisnis yang cemerlang yang bisa kalian temukan di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya kita akan diskusikan lebih lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.